Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih di part 2 cetrek-cetrek dari pembahasan latihan soal PAS. Ya, kemarin kalian mungkin yang udah nonton di part 1 itu tentang fungsi relasi ya, relasi dan fungsi. Nah, di sini kita bakal lanjutin nih pembahasan latihan soal buat Pitagoras ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama. Nomor 14, tuliskan rumus untuk menentukan panjang A, B, dan C. Di sini kebetulan segitiga siku-siku. Karena segitiga siku-siku maka akan berlaku Pitagoras. Untuk menentukan A, B, dan C ya. Karena pakai Pitagoras, ingat teorema Pitagoras ya. Panjang kuadrat itu sama dengan pendek kuadrat ditambah pendek yang lainnya kuadrat, gitu ya. Ini kebetulan yang panjangnya A, ini pendek, pendek 1, pendek 2 gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau panjang itu pendek tambah pendek jadi panjang gitu ya. Seolah-olah kayak gitu sih. Oke. Oh ya, di sini itu namanya hipotenusa ya. Buat ingat-ingat aja nih mah. Ini buat nyari menentukan panjang A, B, dan C. Tadi A, ini udah nih A kayak gitu. Atau ya gitulah, pokoknya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Kalau nyari B, nah kalau nyari B yang ini, ingat kalau nyari yang pendek, panjang dikurangi pendek yang satunya, berarti A kuadrat dikurangi C kuadrat. Kalau nyari C, C itu pendek yang satunya, itu berarti panjang dikurangi yang pendek yang ini, gitu. Ya semudah itu ya. Nanti kalian kalau misalkan lihat di kalau ada angka-angkanya itu gampang buat masukinnya gitu ya. Jadi tinggal sesuaikan nyarinya yang pendek atau yang panjang nih. Kalau yang panjang berarti pendek tambah pendek. Kalau nyari yang pendek berarti yang panjang dikurangi yang pendek yang satunya gitu ya. Oke, lanjut. Tuliskan triple Pitagoras nih. Nah, ini tuliskan berapa ya? Tuliskan aja yang kalian tahu. Di sini sih yang pernah disampaikan itu ada 5 kalau nggak salah ya. Jadi triple Pitagoras itu nanti hipotenusanya apa, sisi pendek yang satunya lagi apa, habis gitu sisi pendek yang keduanya apa. Salah deh. Hipotenusanya di sebelah sini aja lah, biar gampang ya ingatnya. Ini hipotenusa. Gitu. Nah, misalkan ya salah satu contoh triple Pitagoras itu 3, gini dulu. 3, 4, dan 5. Itu salah satu contoh triple Pitagoras. Terus ada yang lain ya, 5, 12, 13. Ada contoh yang lain itu ya nggak cukup nih kayaknya. 7, 24, 25. Ada lagi contoh yang lain, kita perbanyak aja ya di sini ya. Terus contoh yang lainnya itu 8, 15, 17. Ada satu lagi yaitu 9, nggak cukup ya, nggak apa-apa lah sini. 9, 40, dan 41. Itu macam-macam triple Pitagoras dan berlaku juga kelipatannya ya. Nanti kita bakal bahas di nomor 16 ini nih. Nomor mana ya? Nomor selanjutnya lah ya, kita bahas nomor selanjutnya. Nomor 16, panjang sisi sebuah persegi. Oke. Panjang sisi sebuah persegi kita gambar dulu ya biar kebayang. Ini anggap persegi yang bagus, sangat bagus sekali ini ya, persegi. Panjang sisinya, ini sisi, karena persegi sisinya sama, berarti ini 4, ini 4, ini 4, ini 4. Ya, panjang sisi sebuah persegi 4 cm. Maka berapakah panjang diagonal? Ingat, diagonal itu garis yang melintang dari ujung ke ujung. Nah, itu diagonal, atau bisa dari sini ke sini ya. Kita ambil aja salah satu karena pasti diagonal persegi itu sama. Nah, persegi itu pasti di sininya siku-siku ya. Kalau kita ambil nih panjang diagonal ini,
dan kita pisahin nih, ada segitiga di sini, maka bakal terbentuk segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku yang panjang yang ininya tuh 4 sama 4. Karena ditanya panjang diagonalnya, berarti cari nih panjang ini. Ya, ini udah bakal kebayang banget nih Pitagorasnya ya, karena ini siku-siku. Ingat cara nyari panjang kuadrat, ya diagonal kuadrat, karena yang panjangnya diagonal itu sama dengan panjang yang pendek. Panjang yang pendek gimana ya? Panjangnya sisi yang pendek kuadrat ditambah yang lainnya kuadrat, karena sama ya, kebetulannya sama nih, kayak gitu. Kalau dijumlahin gitu ya, ini 16 ditambah 16. Ini kalau dijumlahin hasilnya sama dengan 32. Ingat, ini masih D kuadrat, belum diagonal aslinya. Gimana caranya menghilangkan kuadrat ini? Yaitu dengan mengakarkan. Kalau ini diakarin, ini juga berarti diakarin. Berarti D itu sama dengan akar dari 32. Dah, kayak gitu ya. Jadi diagonalnya itu akar dari 32. Atau bisa kita pecah akar 32-nya itu menjadi perkalian dua buah bilangan yang salah satunya bisa diakarkan. Kalau misalkan kita lihat akar 32 itu ini kebetulan bagus ini. Ya, 32 itu bisa 1 kali 32. Ini kita ini aja breakdown ya di sini ya. 32 itu bisa 1 kali 32, bisa 2 kali 18 ya, 18 sih, 2 kali 16, bisa 3 nggak bisa ya, 4 dikali 8 ya, bisa udah segini ya, 1 kali 32 ini panah ya, panah 1 kali 32, 2 kali 16, atau 4 kali 8. Nah, cari nih yang bisa diakarin yang mana? Yang bisa diakarin sih 16 sama 4 ya. Nah, berarti kita pilih yang bisa diakarinnya paling besar. Jadi kita pilih yang ini nih. Bisa aja milih yang ini, tapi nanti yang 8 harus dipecah lagi. Ribet kan? Langsung aja pilih yang salah satu bilangannya itu bisa diakarin. 16 kan akar bisa diakarin ya. Akar 16 itu 4. Nah, yang paling besar gitu. Jadi di sini kita pilih 16 dikali 2. Gitu. Nanti bisa dipecah ya, jadi akar 16 dikali akar 2. Akar 16 berapa? Akar 16 itu 4. Akar 2 kan nggak bisa. Ya udah berarti 4 akar 2. Jawabannya 4 akar 2. Ya. Walaupun nih ya, ini buat apa ya? Ini menjadi spesial sih sebetulnya. Kalau misalkan di sininya sama, ini kayak gini nih, sama-sama, berarti yang panjangnya itu udah pasti ininya berapa? Akar 2. Masih kayak gini 4, berarti di sininya 4 akar 2. Kalau misalkan ada lagi nih contoh, kita bikin contoh di atas ya. Misalkan ini 3, ini udah pasti 3 akar 2. Kalau misalkan ada lagi, misalkan contoh ini 4, ini 5, berarti di sini pasti 5 akar 2. Gitu sih. Tapi penjelasannya kayak tadi, kenapa bisa kayak gini. Ya. Jawabannya 4 akar 2. Panjang uga ya, tapi emang gitu caranya ya. Oke, kita ke nomor 17 nih. Nomor 17. Sebuah segitiga siku-siku dengan sisi terpanjang 10 dan panjang sisi lainnya 6. Segitiga siku-siku. Ini ada segitiga siku-siku. Aduh, jelek banget. Terus dong. Nah, segitiga siku-siku dengan sisi terpanjang yang ini 10 dan sisi lainnya 6 cm. Ini misalkan 6 di sini ya. 6 cm. Maka panjang sisi lainnya adalah, kalian bisa bebas ya, bisa pakai teorema.
Berarti kalau mau nyari yang ini kuadrat, berarti ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. Atau kalian bisa pakai triple Pitagoras. Kalau saya sih milihnya cari dulu triple Pitagoras bisa atau enggak. Kalau nggak bisa pakai teorema. Kalau bisa ya alhamdulillah cepat ya. Gimana sih pakai triple Pitagoras tuh? Nah, kan 10 sama 6 tuh nggak ada di triple Pitagoras ini ya. Nih kita liatin triple Pitagoras. 10 sama 6 tuh nggak ada di sini. Nggak ada 10, nggak ada 6, nggak ada. Nah terus gimana dong? Nah kita cari dulu dengan memperkecil. Jadi bisa nggak nih si sisi-sisinya kita perkecil? Bisa nggak jadi diperkecil? Maksudnya diperkecil tuh ini kan ada 10 sama 6. Oke, bisa diperkecil nggak, dibagi berapa misalkan ya? Kita cobain dibagi 2. Jadi nggak selalu dibagi 2 ya. Bisa kalian perkecil dibagi 3 ke, bagi 4 ke, bebas. Yang penting bisa dibagi dengan angka itu dan semuanya bisa ya. 10 dibagi 2 5. 6 dibagi 2 3. Nah, setelah ini kita cek lagi ke triple Pitagoras yang ini yang kalian udah tahu. Ada nggak 3 sama 5? Nah, kebetulan ada guys. Ini 3, ini 5. Berarti teman yang satunya lagi 4. Gampang kan? Nah, karena tadi diperkecil, maka kita harus balikin lagi nih. Kita besarin lagi. Karena tadi dibagi 2, berarti untuk membesarkannya dikali 2. 4 dikali 2, 8. Maka panjang sisi sisanya, mantap ya. Nih panjang sisi sisanya 8. Gitu ya. Atau bisa kalian mungkin pakai yang teorema kayak gini bisa. Sama aja kok hasilnya, gak bakal beda. Oke, lanjut ke nomor 18. Kelamaan ya. Segitiga siku-siku ABC, siku-siku DC, panjang sisi AB 17, panjang BC 15, maka panjang sisi AC berapa? Oke, ini udah kelihatan banget ya, siku-siku di ABC. Kita cek dulu tapi. Segitiga siku-siku ABC. Nih, sebetulnya kalian dengan lihat 17 sama 15, itu kalau di triple Pitagoras ada nih 17 15. Berarti pasti sih yang satunya lagi 8. Tapi kalian jangan terburu-buru menyimpulkan seperti itu. Takutnya itu jebakan Batman. Jadi bisa aja AB itu bukan yang terpanjang ternyata gitu. Jadi hati-hati. Oke, kita lihat panjang siku-siku ABC, siku-sikunya di C. Ini siku-siku di C. Ini ABC, berarti ini AB ya, atau terbalik juga nggak masalah. ABC. Panjang sisi AB 17. Nah, ini udah ketahuan nih. AB-nya 17, BC-nya 15. Berarti udah bener ya. 17-nya yang paling panjang, 17-nya yang hipotenusa, 15-nya sisi pendek 1, ya berarti sisi pendek yang lainnya adalah 8. Atau kalian misalkan buat gampang lah, malas buat ngitung dulu boleh langsung 8, tapi hati-hati kalau itu harus diperiksa lagi ya. Kalau misalkan kalian butuh waktu buat ngerjain yang lain, bisa langsung tulis dulu 8 karena kalian tahu triple Pitagorasnya. Tapi kalian tandain dulu si angkanya, takutnya itu jebakan. Jadi tandain dulu. Setelah misalkan yang lainnya udah beres, yang lainnya udah cukup waktu, masih ada sisa waktu, kalian cek benar nggak nih 8. Maksudnya 17-nya benar nggak yang paling panjang, 15-nya benar nggak sisi pendek. Bisa aja nih 17-nya itu di sini misalkan. 17-nya bukan ini tapi ini. Nah, berarti kan bukan yang sisi terpanjang, ini nggak mungkin 8. Kayak gitu maksudnya jebakannya tuh ya. Oke, lanjut nomor 19. Nomor 19 nih, panjang diagonal sisi sebuah persegi panjang dengan panjang 12 cm dan lebar 5 cm. Ini persegi panjang, nih biar kebayang ya. Ini ada persegi panjang, ya Allah, bagus banget. Panjang, diagonal, ya. Panjang diagonal sisi sebuah persegi panjang, berarti yang ditanyanya diagonal ya. Dengan panjang 12, ini panjangnya 12, lebarnya 5, ini lebar 5. Ini udah kelihatan banget nih. Ya. Yang ditanya itu ini. Nah, dan ini tuh ada di triple Pitagoras guys.
Nih yang ini tadi 12 sama 5, 12 sama 5. Yang ditanya yang terpanjang, bener nih, hipotenusanya yang ditanya. Pas, berarti betul bahwa diagonalnya itu tanpa kita ngitung panjang, asalkan kita udah tahu triple Pythagorasnya, langsung aja 13. Gitu. Ya, lanjut. Nomor 20. Sebuah kapal selam bergerak ke arah selatan sejauh 24 km. Oke, misalkan ini titik awalnya. Titik awalnya ke arah selatan, kita anggap selatannya itu ke bawah, itu sejauh 24 km. Lalu kapal tersebut berlayar ke arah barat. Barat kemana ya? Kiri kanan ya? Kiri aja lah ya. Kiri lah ya. Kiri kali. Nah, berlayar ke arah barat sejauh 10 km. Jarak terdekat dari titik awal ke titik akhir. Jarak terdekat itu ini ya. Nih, jarak terdekat. Nah, ini mah Pythagoras lah. Ya, langsung. Nah, kita lihat 24 sama 10 ada nggak sih 24 sama 10? 24-nya ada sih, tapi temennya bukan 10. Nah, kalau ternyata kayak gitu, kita coba bisa nggak nih kita perkecil dulu. Kita perkecil ya. Kita perkecil si segitiganya. Kira-kira dibagi berapa nih? Ini kayaknya sih dibagi 2. Ya. Dibagi 2, 24 jadi 12, 10 dibagi 2 jadi 5. Ada nggak 5 12? Ada dong. 5 12. Ya, berarti yang ini hipotenusanya itu 13. Nah, tadi kan diperkecil, berarti dari sini ke sini kan, karena soal yang ini jawabannya harus di sini dong. Diperbesar dulu dikali 2 karena tadi dibagi 2. 13 kali 2 itu jawabannya 26. Jadi berapa sih sisi terdekat jarak terdekat dari titik awal ke titik akhir itu 26 km. Ya, semudah itu sih. Mantap Pythagoras tuh. Asik pisan. 21. Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi miring. Wah, ini udah segitiga siku-siku nih. Udah ada siku-siku nih. Nah, memiliki panjang sisi miring 15. Ini sisi miringnya 15. Salah satu sisi tegak lurus. Maksudnya apa ya? Oh, mungkin yang tegaknya ya. Yang sisi yang pendeknya, salah satu sisi yang pendek yang tegaknya itu memiliki panjang 12. Gitu kali ya. Panjang satu sisi yang lain adalah, oke, kita lihat nih. Ada nggak di triple Pythagoras? 15-nya ada sih, tapi temanannya bukan sama 12. 12-nya ada, temannya bukan 15. Karena masih ragu-ragu, kita cek bisa diperkecil nggak segitiganya. Kita perkecil ukuran segitiganya. Kira-kira 12 sama 15 dibagi berapa nih? Dibagi 2, kayaknya 15 nggak bisa bagi 2 deh, koma-komaan. Dibagi 3 ya. Bagi 3 itu hasilnya 12 bagi 3 itu 4, 15 bagi 3 itu 5. 4 sama 5. Ada nggak sini 4 sama 5? Ada dong, yang paling atas. 3, 4, 5. Berarti temen yang di sini satunya lagi ini 3 nih, sisi yang pendek satunya lagi. Karena udah ketahuan, kita perbesar lagi. Tadi dibagi 3, sekarang dikali 3. Jadi jawabannya 3 kali 3 9. Panjang satu sisi yang lainnya adalah 9 cm. Waduh, nomor 22. Berapa keliling segitiga siku-siku pada soal nomor 21? Oke. Keliling segitiga siku-siku pada soal nomor 21, yang soal yang ini nih, yang baru kita kerjain. Ingat nggak cara nyari keliling gimana? Cara nyari keliling itu di mana-mana. Mau di segitiga di trapesium mau di persegi panjang, layang-layang, ketupat, bebas lah dimanapun, itu adalah menjumlahkan sisi-sisinya. Ya udah, berarti tinggal dijumlahin aja nih. 15 ditambah 12 ditambah 9. 15 ditambah 12 27 tambah 9 36 ya. Iya enggak sih? Ya, itulah. Kalau salah mau komen aja di bawah ya. Lanjut nomor 23. Nomor 23 ini apa namanya? Pythagoras terselubung. Bukan terselubung ya. Pythagoras bertingkat ya.
Karena kita harus ngerjain 2 kali. Ya, karena segitiga siku-sikunya ada 2. Yang ditanyain adalah berapa panjang CB ini? Berapa panjang DB ini? Ini pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Nah, kita lihat aja triple Pitagoras ya. 68, ada nggak di sini 6 sama 8? Nggak ada, kita perkecil dulu. 6 sama 8 bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2. Dibagi 2 jadi 4. Dibagi 2 jadi dibagi 2 jadi 3, dibagi 2 jadi 4. 3, 4, ada nggak di triple Pitagoras? Ada dong, 3, 4 dan 5. Berarti di sini 5. Karena tadi dibagi 2, berarti kita 5-nya perbesar jadi 10. Gitu ya. Jadi Ustadz nggak visualisasiin lagi kayak tadi, kayak ini, karena udah beberapa kali, insya Allah kalian terbiasa ya. Jadi 6 dibagi 2 3, 8 bagi 2 4, bawah 3 4, temennya 5. Karena dibagi 2, 5-nya kali 2, hasilnya 10. Oke, next 10 sama 24. Sebenarnya ini udah dikerjain nih, cuman kita kerjain ulang lagi aja ya. Ini 10 sama 24. Di triple Pitagoras nggak ada 10 sama 24 yang ini, adanya 24 sama 7 sama 25 ya. 10 sama 24 tuh nggak ada, kita perkecil. 10-nya kita bagi 2 ya, itu bagi 2 hasilnya 5, ini dibagi 2 hasilnya 12. Ada nggak nih di triple Pitagoras yang hasilnya 5 sama 12? Ada dong ya. Nih 5 12, berarti temannya satunya lagi itu 13. 5 12 13. Tadi sih ini 13 ya. Tapi kan itu yang diperkecilnya. Berarti kita balikin lagi diperbesar. Karena tadi dibagi 2, berarti diperbesarnya dikali 2. 2 kali 13 itu 26. Berarti panjang CB itu 10 cm. Panjang DB itu 26 cm. Kayak gitu ya. Oke, gitu aja. Ini latihannya. Ada lagi nggak sih? Ada lah ya. Ini part 2 dari pembahasan soal. Silahkan kalian pelajari, dibawa insight-nya. Semoga Allah memudahkan kita, melapangkan dada kita, memudahkan si pemikiran kita buat belajar, dan Allah kasih hikmahnya, kasih manfaatnya dari apa yang kita pelajari, dari ilmu-ilmu Allah yang Allah kasih ke kita di kemudian hari. Semoga jadi manfaat buat kalian semua ya. Terima kasih, semangat belajar. Makasih banget. Makasih banget yang udah nonton. Sama jangan lupa buat komen di bawah kalau ada yang salah, sehingga teman kalian tahu kalau misalkan ada penjelasan Ustadz yang salah. Oke, terima kasih. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.